Halo Sobat Traders, kembali lagi bersama saya Mas JD di channel Analisa Saham JD. Pada segmen kali ini seperti biasa kita akan ngebahas IHSG selama seminggu ke belakang dan kemudian ke depannya pergerakan IHSG seperti apa dan saham-sahamnya ke depannya mau seperti apa gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan jangan lupa di subscribe dulu channelnya bagi yang belum dan share juga kalau berminat ya untuk boleh dibagikan pada teman-teman yang lain. Nah, kemudian juga kalau kita juga ada channel sendiri ya bisa diikuti t.me/jadi channel 1. Oke, kita mulai. Oke, pada awal minggu pertama kemarin kita lihat hari Senin ISG terkoreksi cukup dalam ya, terutama dalam satu jam awal kita lihat sempat terkoreksi sampai 4% ya. Sempat berikan shock terapi juga pada trader-trader di market, walaupun kemudian ada rebound ya, akhirnya rebound juga sehingga akhirnya ditutup di level 2,-2% lebih gitu. Di sini kita juga lihat asing catatkan net sell itu 1,4 T pada hari Senin kemarin ya, 1,4. Nah, pada hari Selasanya kita lihat IHSG juga kembali itu awalnya sempat terkoreksi walau kemudian dia kembali rebound dan naik. Itu juga hari Rabu itu ada eh, laporan GDP eh, kita lihat ternyata minus 5,3% ya, 5,3%. Nah, ternyata itu tidak diantisipasi oleh market sehingga market tidak negatif ya, tidak panic selling, malah terjadi aksi aksi beli ya oleh investor lokal khususnya. Karena kalau kita lihat asing masih terus melakukan penjualan walaupun tidak sebesar yang kemarin-kemarin. Ya, kemudian hari Kamis kenaikan berlanjut ya. Kenaikan terus berlanjut karena didorong oleh optimisme sektor farmasi juga terutama sehingga market mengalami euforia saat. Nah, hari Jumatnya seperti biasa kebanyakan aksi profit taking terjadi sehingga IHSG ditutup minus. Sehingga secara overall dari satu minggu kemarin kita ada kenaikan sekitar 0,90% lebih ya, sekitar 0,095. Masih di bawah 1%. Ya, tapi untuk minggu ini cukup cukup positif pergerakan IHSG kita. Namun kalau kita lihat asing masih melakukan net sell. Asing net sell sebesar minus 3,3 triliun ya, minus 3,3 triliun. Jadi ini juga satu warning bagi kita ya, karena asing masih terus melakukan aksi jualnya di market kita, sehingga selama asing belum melakukan aksi beli yang signifikan maka market kita, IHSG kita akan susah untuk bergerak naik ya, walaupun kalaupun naik itu juga palingan hanya sektor-sektor lapis kedua ya, saham-saham lapis kedua, lapis ketiga yang secara market cap itu tidak mampu mengangkat IHSG untuk tembus naik lebih tinggi. Itu nanti kita akan bahas secara lebih detail, secara teknikalnya gimana di slide-slide berikutnya. Nah, kita lihat saham-saham yang banyak dibeli asing dalam satu minggu ini. Ini dua saham Indofood bersaudara ya, ICBV dengan ANDF. Ini menjadi motor kemarin kenaikan IHSG juga. Kemarin kita lihat Indofood dengan ICBP naik cukup signifikan. Ini juga dipengaruhi oleh pada waktu RUPS kemarin, akuisisi Pinehill-nya direstui ya oleh pemegang saham sehingga membuat kedua saham ini bergerak naik cukup signifikan itu. Kemudian ada saham BNI, ada Bank Sinarmas, dan saham ADRO. Ini yang banyak dibeli asing dalam minggu kemarin. Kemudian yang banyak dijual adalah TOWR ya, terutama pada Jumat kemarin kita lihat TOWR hampir selama satu hari kemarin itu dijual lebih dari 1 T ya, 1 triliun. Kemudian dalam satu minggu ini total udah
1,5 triliun penjualan dari saham TOR. Nah, ini juga menjadi tanda tanya juga ya. Kenapa TOR kok dibuang asing gitu. Padahal kalau kita lihat saham ini baru masuk ke LQ45 ya. Jadi kemungkinan apakah asing melakukan profit taking? Nah, kita nggak tahu pasti juga gitu ya. Kemudian seperti biasa, saham BRI masih dijual asing, Telkom juga, Mandiri juga masih dijual, sehingga ini menjadi pemberat indeks ya, sehingga indeks IHSG kita nggak mampu nggak mampu naik lebih tinggi lagi gitu. Gitu. Nah, kita lihat laporan ekonomi kita kemarin pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus kemarin. Jadi fokus kita kebanyakan tertuju pada laporan ekonomi yang kita udah tunggu-tunggu ya, kuartal kedua ini. Dan ternyata yang seperti kita tahu emang prediksinya bakal minus, cuma ternyata lebih lebih parah dari yang diperkirakan oleh banyak orang gitu. Jadi ketika analis memprediksi sekitar 3-4%, dan ternyata hasil yang keluar secara year on year ya, year on year itu minusnya 5,32% ya. Nah, kemudian secara kuartal untuk kuartal Q2Q kita berarti mengalami pertumbuhan minus 4%. Dan secara teknikal karena kemarin GDP kita walaupun plus 2,97%, secara pertumbuhan itu minus 2,41% kuartal untuk kuartal, sehingga secara teknikal dikatakan kita itu sudah masuk masa resesi ya, secara teknikal gitu. Nah, tapi kalau kita lihat kita menunggu laporan Q3 ya, kita lihat laporan Q3 nanti, dan diharapkan ini kurva ini bisa membaik gitu. Kurva ini bisa membaik sehingga kita bisa lolos dari jurang resesi ini. Nah, ini yang jadi concern kita semua yang membuat IHSG masih tidak mampu untuk bergerak lebih tinggi. Walaupun kemudian kita lihat pemerintah melakukan berbagai program ya, program stimulus kayak memberikan kredit 0%, kemudian ada bantuan stimulus lagi buat pegawai ya, pegawai swasta sebesar kurang lebih 600.000 ya per bulan bagi yang gajinya di bawah 5 juta. Nah, itu stimulus-stimulus pemerintah yang diharapkan bisa mendongkrak konsumsi domestik kita. Karena memang konsumsi domestik kita cukup anjlok ya, dan memang PDB kita sangat cukup tergantung dengan konsumsi domestik kita. Sehingga kalau ini bisa didongkrak, ini bakal mampu meningkatkan GDP kita pada kuartal ketiga nanti. Nah, kita lihat dari sektor-sektor yang ada. Ini sektor pertanian masih positif ya. Sektor pertanian masih positif. Kemudian informasi dan komunikasi ya, kayak Telkom dan sejenisnya. Kemudian pengadaan air. Dan real estate ternyata nggak separah yang kita lihat ya. Ternyata hanya cuma minus 0,26. Nah, kemudian kita lihat yang paling parah itu ada transportasi dan pergudangan ya. Transportasi karena kita dibatasin nggak boleh keluar rumah dan sebagainya, maka banyak transportasi yang nggak jalan, terutama juga penerbangan juga tutup ya, nggak beroperasi terlalu seperti normalnya. Kemudian juga akomodasi dan makan minum. Ya, akomodasi di sini berarti kayak semacam hotel ya, hotel penginapan, kemudian makan minum kayak kafe, restoran ya, dimana kayak kan kita di lockdown, maka selama itu juga kebanyakan hanya take away ya, hanya sedikit yang makan di restoran, sehingga ini membuat ini cukup koreksi cukup parah. Kemudian dari jasa keuangan, jasa keuangan itu termasuk perbankan, ini juga cukup negatif ya, minus 10,32. Nah, ini juga menjadi PR, di mana kedepannya pemerintah bisa mendongkrak, memperbaiki sektor-sektor ini supaya PDB kita kuartal ketiga bisa bertumbuh, begitu. Nah, untuk agenda minggu depan kita lihat hari Senin ada
PTSN, ada yang PTSN yang rapat RUPS, kemudian IMJS ada menerbitkan right issue, kemudian CTRA ada come dividend, hari Selasanya ada mark dengan BMTR. Ya ini saya ambil yang penting-penting aja, yang saham-sahamnya yang mungkin boleh diperhatikan ya ketika ada RUPS, ada kejadian seperti ini, biasanya mungkin sahamnya bakal bergerak cukup dinamis sehingga memberikan peluang bagi kita, bagi yang pengen trading saham-saham ini. Karena mungkin ini ada laporan keuangannya, mungkin ada pembagian dividen dan sebagainya. Bisa dilihat saham-saham ini yang boleh kita perhatikan pada tanggal-tanggal ini, kayak hari Rabu ini sahamnya, pada hari Kamis ini, kemudian pada hari Jumat ini, gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk di technical IHSG, IDX kita. Kita lihat secara chart, ini polanya masih sama ya, masih rising wedge. Rising wedge ini masih udah di break, udah patah ya. Kemudian ada pola lagi di dalam rising wedge ini, pola triangle. Ya, di sini ada garis biru ini, kalau kelihatan garis biru ini. Nah, ini pola triangle yang juga udah dipatahkan ya. Patah itu ada break ke bawah. Sehingga secara teknikal pun kita lihat IHSG kita susah untuk naik ke atas ya. Nah, ini kemarin ini mentok nggak nyampe 5.200, kemudian dia turun lagi. Nah, kita lihat supportnya, resisten dia yang terdekat itu ada di 5.200. Nah, kalaupun dia kuat bisa jebol naik, dia bisa menuju ke 5.300 sampai 5.350. Berarti ini di kisaran sini. Ya. Kisaran sini ini adalah level resisten dia yang pas dengan garis pola rising wedge ini. Ya, saya perkirakan dia nggak akan bisa menembus pola ini, pola rising wedge ini, sehingga memang cenderung trennya adalah turun. Jadi ketika dalam downtrend pun dia bakal ada kenaikan-kenaikan kecil ya, yang dimana pola besarnya dia akan tetap menuju ke bawah. Nah, kalau kita ukur secara kenaikan dia kemarin di sini, kenaikan di sini, maka dengan lebar yang sama kita dapatkan kurang lebih target penurunan itu ada di 4.600-an. Ya. Target itu ada di 4.600-an, di mana dia harus menempuh beberapa level dulu. Pertama, level support pertama di 5.100, kemudian support kedua di 5.000 sampai 5.020. Nah, ini level-level area yang harus dijaga. Nah, kalau ini ditembus, maka baru dia ada peluang turun ke 4.600-an. Ya, kita harapkan sih mungkin IHSG semoga bertahan di 5.000 ya. Tapi kalau nggak bertahan, maka dia akan tembus ke bawah. Tapi kalaupun dia bisa bertahan, maka kemungkinan akan cenderung sideways. Ya. Jadi dia akan bakal cenderung sideways, naik, turun, naik lagi, turun lagi. Dan ini nggak tahu berapa kali gitu. Sampai dia akhirnya bakal anjak ke bawah. Ya, karena ini masih kangguru market dalam bearish trend, maka diperkirakan kalaupun dia naik turun itu masih dalam range 5.000 sampai 5.200 dengan toleransi maksimal di 5.350 seperti itu. Nah, itu untuk view IHSG ya untuk 1 minggu ke depan. Berikutnya saya akan analisa beberapa saham ya. Nah, untuk minggu depan boleh diperhatikan saham Antam. Saham Antam kita lihat kemarin ada kenaikan cukup signifikan karena didorong oleh harga emas yang udah naik tinggi. Namun pada hari Jumat ini ada pola candle ini bentuk jarum seperti ini, sehingga indikasikan bakal ada koreksi kecil dulu. Namun secara trend kita lihat ini masih uptrend, ini masih up ya, ini masih uptrend. Nah, kemudian di sini juga volume, kita lihat volumenya udah cukup. Dan ini penurunan juga tidak terlalu besar.
Sehingga dia bakal konsolidasi dulu di area 810 sampai 820 ya. Dengan maksimal supportnya di 790. Nah, dengan target kenaikan harga di 900 sampai 910. Jadi kemungkinan dia bakal turun dikit dulu, baru kemudian dia naik ke atas. Seperti itu. Oke, nah ini untuk Antam. Kita lihat juga ini Asing juga kita lihat ini masuk cukup signifikan kemarin. Ya, cukup besar Asing ada pergerakan mulai masuk di Antam. Jadi ini mungkin boleh kita perhatikan untuk minggu-minggu ke depannya. Berikutnya saham Doit ya. Doit ini saham batu bara. Nah, kita lihat di sini ya volume ini uptrend ya setelah konsolidasi kemarin cukup lama konsolidasi ya kemudian dia mulai uptrend, mulai break uptrend. Nah, kita lihat juga ketika break volumenya juga cukup signifikan. Nah, di sini dia akan menuju ke level resisten dia harus ditembus itu adalah 290. Nah, 290 sampai 300. Ini kalau dia mampu break ini maka ada peluang untuk lanjut sampai ke 360. Ini kita lihat candlenya ada inside bar dikit ya. Ada harami dikit. Nah, kemudian selama masih terjaga di MA20, oke, kita masih boleh kita pantau, kita boleh masuk ketika ada pelemahan-pelemahan dengan level supportnya di 260 ya. 260 sampai 270 itu boleh jadi level area kita buat masuk untuk buy. Kalau yang mau nunggu breakout juga boleh, nunggu breakout di 290 baru kita buy on breakout. Jadi masing-masing strateginya saya serahkan pada sobat trader sekalian ya, apakah ada mau buy on support, buy on weakness, atau buy on breakout. Keduanya sih oke aja, tergantung dengan selera masing-masing, dengan tipe kita masing-masing. Berikutnya adalah TOWR. Nah, TOWR ini cukup menarik ya. Kenapa dikatakan menarik? Karena selama 3 bulan terakhir ya, mulai April sampai Juli ya, atau awal Agustus ini udah uptrend. Udah uptrend cukup bagus, cukup terjaga. Nah, tahu-tahu kemarin itu dipatahkan. Ya, trennya itu udah dipatahkan. Terutama pada hari Jumat kemarin dipatahkan oleh satu big candle, ya, big bearish candle dengan volume yang gede, dengan asing net sell 1 triliun. Nah, ini kita bakal jadi tanda tanya buat kita, apakah ini sekedar pullback atau trennya udah selesai. Nah, ini mungkin menarik buat kita perhatikan. Di sini kita coba tarik dua garis tren, ya, tren 1, tren 2. Nah, ini keduanya udah dipatahkan. Tinggal ada satu garis support yang masih menjadi penentuan ya, yaitu ada di angka 1050. Jadi ketika dia mampu bertahan nggak jebol 1050 dan balik di atas 1100, maka kita bisa katakan trennya masih oke, masih bagus. Ya, tapi hati-hati kalau seandainya dia jebol 1050, maka sebaiknya saham ini dihindari aja. Karena berarti trennya udah selesai dan dia mungkin bakal sideways dan cenderung untuk turun gitu ya. Sehingga dia mungkin bakal main di level 900-an. Sideways di 900-an gitu. Di sini. Begitu. Jadi sobat trader sekalian bisa perhatikan saham ini, bisa pantau karena ini cukup banyak juga yang kemarin masuk ya. Nah, mungkin bisa diperhatikan apakah saham ini bakal tetap kembali ke jalur uptrend dia atau dia bakal jebol dan bermain di area bawah ini. Berikutnya ini BBKP. Nah, BBKP ini juga cukup menarik ya karena dia udah sideways lama ya, 1 bulan ini. Satu bulan setengah ini dia udah sideways. Nah, kemudian dia baru mulai mencoba untuk breakout. Sini kita lihat ada peningkatan volume ya.
ada peningkatan volume di sini. Di sini ada peningkatan volume. Dan kita lihat nih levelnya ada di 206 sampai 208. Jadi kalau dia mampu break di sini, maka ada potensi dia untuk lanjut hingga ke 2,5. Ya, seperti itu. Dia potensi lanjut ke 2,5. Kalau pemain asing sih nggak terlalu banyak. Ya. Ini nggak ada pergerakan asing. Jadi kebanyakan ini lokal yang main. Jadi kalau kita lihat dari segi volume, di sini ada cukup menjanjikan. Jadi kita bisa cek di sini kalau dia bisa breakout, maka dia ada peluang menuju ke 250. Cuma emang kadang-kadang saham di sini cukup lama ya geraknya BBKP ini. Jadi mungkin yang mau main BBKP bisa sabar ya. Kalau perlu ekstra sabar lagi, entah apa bakal dibikin sideway lagi atau bakal lanjut seperti itu. Selanjutnya saham CSRA. Ya, CSRA ini saham yang bergerak di sektor sawit. Seperti kita tahu, harga sawit selama bulan Juli kemarin rally cukup baik ya, cukup baik, naik harga CPO naik, sehingga kita lihat harga sahamnya juga ikutan naik. Di sini kita lihat, oke, ini udah break ya, ini dia mau lanjutkan breakout lagi. Sini kita ada peningkatan volume di sini, diikuti dengan kenaikan harga. Nah, kita lihat di sini target jauh dia ada di 462. Ya, 462 itu di level Fibonacci 261,8 ya, 261,8. Ini level target area kita. Sementara ini resisten terdekat. Ini ada di 400. Ya. Jadi ini kita lihat peluang kenaikannya cukup tinggi. Sementara untuk support, walaupun pullback itu ada di area 326 sampai 330. Ini sekitar sini. Nah, ini support ya. Nah, ini sahamnya cukup menarik. Bisa dipantau untuk minggu depan dan memberikan potensi gain yang cukup oke juga ini. Nah, yang berikutnya adalah WIM ya, WIM. Nah, ini kita lihat WIM ini juga selama ini masih uptrend ya, uptrend terus, dan kemudian break high terus ya. Nah, kemudian dia baru bagi dividen. Kita lihat volume dia cukup oke. Ya, selama ini kurang dipantau, volume nggak ada. Ya, selama ini walaupun ada kenaikan, ini volume nggak ada. Nah, baru kemudian ini ada terjadi peningkatan volume, sehingga indikasikan ini trennya masih oke nih, masih lanjut. Nah, berapa sih target harga dia? Nah, harga wajar dia itu ada di 500 ya, harga wajar itu ada di 500. Cuma secara teknikalnya tentu untuk mencapai sana itu nggak satu garis lurus gitu ya. Nah, itu pasti ada naik turunnya. Naik turun. Nah, ini yang bisa diikuti alurnya ya. Nah, untuk support dia yang terdekat itu ada di 360 ya. 360-an. Itu support terdekat. Sementara resisten dia ada di 390-an. Nah, ini bisa dipantau, bisa dicek ya. Kita gunakan moving average juga 20 sebagai penjaga dia. Jadi selama dia nggak jebol dari MA20 dan tidak bikin lower low ya, ya. Jadi biasanya kalau uptrend itu harus bikin higher high, higher low. Nah, selama dia nggak bikin lower low, nah itu masih oke. Ya, ini selama low-nya masih di atas ini, nah ini kita bakal bisa masuk. Jadi kita lihat MACD-nya juga udah positif, udah golden cross. Dan dari sisi asing juga, ini asing ada pembelian yang signifikan ketika dia rally, sehingga ini kita lihat
bisa jadi jaminan juga kita bahwa ini saham ini saya ada potensi untuk rally. Seperti itu. Oke, demikian ya rekan trader. Kita punya analisa saham kita untuk minggu ini. Kalau ada pertanyaan bisa sampaikan di bawah di kolom komentar. Kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini bisa kalian like. Kalian bisa bagikan juga ke rekan-rekan yang lain. Ya, oke kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam cuan dan sukses selalu. Bye.